Pelaku pencurian kendaraan roda 3 bermuatan barang tak berkutik saat ditangkap tim Buser Unit Reskrim Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku berusia 37 tahun yang melarikan diri ini ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Kerawang, Jawa Barat. Pelaku berhasil ditangkap usai polisi menyelidiki rekaman CCTV saat pelaku beraksi bawa kabur motor roda 3 muatan barang milik laundry di Jalan Alpukat, Tanjung Duren Utara. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang baru 3 hari kerja ini nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi keluarganya di kampung halaman. Dari tangan pelaku, petugas turut menyita barang bukti kendaraan roda 3 muatan barang yang sempat digadai seharga 8 juta rupiah. Dia tahu tempat penyimpanan kuncinya dan dia juga yang mengambil sendiri pada saat itu. Nah, kebetulan pada saat itu ketika pagi diketahui motor tersebut sudah hilang, dari pihak korban mengecek CCTV di tetangganya, kebetulan kelihatan memang langsung membawa yang bersangkutan. Karawang tersebut adalah tempat tinggal atau domisili dari bersangkutan. Kebetulan motor tersebut digadaikannya kepada tetangganya di sana. Dan pada saat kita amankan pun motor tersebut sedang digunakan sama tetangganya tersebut. Seharga kurang lebih 8 juta digadaikan pada saat itu. Barang bukti hasil kejahatan telah dikembalikan kepada korban. Sementara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di jeruji besi Polsek Grogol, Petamburan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. RG, pria 20 tahun ini menjadi sasaran amuk massa yang geram dengan ulahnya yang meruda paksa seorang perempuan penyandang disabilitas di Desa Lawang Agung, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Untuk polisi berhasil mengamankan pelaku ke dalam mobil. Sebelumnya peristiwa ruda paksa terjadi di belakang ruang laboratorium RSUD Rupit, Kabupaten Muratara. Korban yang sedang bermain ponsel tiba-tiba ditarik pelaku ke belakang ruang laboratorium. Lantaran korban menolak, pelaku memukul bahu korban hingga pingsan. Pelaku pun dengan leluasa meruda paksa korban. Namun aksi bejat pelaku kepergok hingga diteriaki petugas kebersihan rumah sakit. Pelaku yang sempat kabur berhasil ditangkap warga hingga akhirnya babak belur di amuk massa. Mengamankan pelaku yang diamuk oleh massa karena kasus persetubuhan terhadap seorang penyandang disabilitas di Desa Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara. Pelaku ini kepergok oleh salah seorang saksi. Kini pelaku sudah diamankan di Mapolres Muratara dan terancam pidana selama 12 tahun penjara. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman Anyus melaporkan. Petugas gabungan dari Satpol PP Kecamatan Pulau Gadung dan Sudinsos Jakarta Timur menggelar razia PMKS di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sejumlah pengamen dan manusia silver memberontak saat akan dijaring petugas dalam razia. Pengamen yang mengetahui kedatangan petugas pun meninggalkan alat musik yang digunakan. Sementara dari hasil razia, petugas mengamankan 4 orang PMKS yang bekerja sebagai manusia silver dan pengamen. Razia PMKS digelar guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat jelang Ramadan. Hasil 4 terjaring. Nah, ini tadi kita akan kirim langsung ke Panti Sosial Cipayung untuk mendapatkan pembinaan dan mungkin ada pelatihan, diberikan suatu keahlian, nanti diberikan keterampilan. Seluruh PMKS yang terjaring razia langsung dibawa ke Panti Sosial Cipayung untuk diberikan pembinaan dan pelatihan. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Desvita. Selamat pagi Anita. Ya pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lain. Bersama saya, Anita Dewi. Dan saya Desvita Bionda, inilah Lintas Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, 3 rumah warga di Jalan Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat, Senin dini hari ludes terbakar. Diduga penyebab pembakaran akibat korsleting listrik. Kobaran api seketika membesar melahap 3 rumah warga di Jalan Kemanggisan Ilir Raya, Palmerah, Jakarta Barat, Senin dini hari.
Warga sekitar lokasi seketika panik, berlarian keluar rumah saat melihat api yang semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman agar api tak merambat ke bangunan rumah warga lainnya. Meski sempat terkendala jauhnya sumber air, saat proses pemadaman, api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Itu ada 3 rumah, rumahnya kosamnya rumah Asep ya, jadi dari atas itu kita tahu listrik ya. Bahkan 1 rumah, emang terdampak 2 rumah. Jadi total 3 ya? Ya, yang terdampak 2 ya, belum diketahui, masih dalam penyelidikan, itu belum bisa bicara. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. 12 unit mobil damkar Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Warga diimbau untuk lebih berhati-hati. Dari Jakarta, Helmi Sengbati, Ayus melaporkan. Pemirsa, Kepala Desa Kohot Arsin penuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri terkait pemalsuan dokumen SHGB SHM di wilayah Pagar Laut Tangerang. Ya, agenda pemanggilan ini merupakan yang pertama dilakukan oleh penyidik usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Ditemani kuasa hukumnya, Kepala Desa Kohot Arsin mendatangi gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan Senin siang. Kedatangan Arsin untuk memenuhi panggilan pertama oleh penyidik usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka terkait pemalsuan dokumen SHGB SHM di wilayah Pagar Laut Tangerang. Namun Arsin yang mengenakan masker dan topi hitam ini enggan memberikan komentar. Sang kepala desa akan kooperatif dan mengikuti proses hukum. Bahwa hari ini kami hadir di sini menunjukkan kooperatif ya. Berarti kooperatif, kita ikuti aturan yang mekanisme yang ada. Barreskrim Polri telah menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut di Tangerang. Selain Arsin, polisi juga menetapkan 3 tersangka lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, serta 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE. Namun dalam panggilan polisi, baru Kepala Desa Kohot yang terlihat mendatangi gedung Barreskrim. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, sebanyak 8 warga Purwakarta yang menjarah kasur muatan truk yang terlibat kecelakaan di Tol Cipularang kilometer 91 jalur B pada Jumat lalu mengembalikan kasur jarahannya. Ya, pengembalian barang yang bukan haknya ini berkat pendekatan pihak kepolisian dan meminta warga mengembalikan kasur-kasur tersebut. Petugas Polres Purwakarta mencari warga pelaku penjarahan kasur muatan dari truk yang terguling di Jalan Tol Cipularang beberapa hari lalu. Polisi pun meminta pelaku untuk mengembalikan kasur yang dijarahnya. Usai mengembalikan kasur, pelaku yang berjumlah 8 orang bersama-sama meminta maaf kepada korban. Selain itu, mereka juga berjanji tidak akan mengulanginya. Kapolres Purwakarta AKBP Lili Ardiansyah mengatakan pencurian kasur di lokasi kecelakaan terjadi ketika polisi belum datang. Dari 11 kasur yang diambil warga, 8 kasur diantaranya dikembalikan. Para pelaku pun diproses hukum namun tidak dilakukan penahanan karena termasuk kasus pencurian ringan. Malam kita telusuri satu persatu dan juga berkoordinasi dengan kepala desa untuk menghimbau masyarakat yang mengambil kasur supaya mengembalikan, karena tentunya sangat disayangkan dalam keadaan musibah kita masih mengambil keuntungan. Sebelumnya video viral menunjukkan sejumlah warga menjarah kasur di badan jalan yang tumpah dari truk setelah alami kecelakaan di Tol Cipularang, jalur B atau daerah Bandung menuju Jakarta, sekitar wilayah Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Mereka membawanya ke area kebun pinggir jalan tol untuk dibawa pulang ke rumahnya. Dalam kecelakaan tersebut, muatan kasur dan kertas tumpah menutup jalan serta 4 orang mengalami luka-luka. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Pemirsa, sekelompok pemuda menyerang pemukiman warga di Kelurahan Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, aksi serangan tersebut membuat panik warga sekitar. Warga Gang Kober Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dihebohkan oleh serangan sekelompok pemuda dengan lemparan kembang api dan petasan. Warga yang berada dalam rumah panik hingga berhamburan keluar rumah. Peristiwa terjadi sekitar pukul 10 malam saat warga masih beraktivitas. Aksi penyerangan sudah 2 kali terjadi tanpa diketahui penyebabnya.
Beruntung tidak terjadi bentrok fisik. Namun warga khawatir jika serangan kembali terjadi bisa menimbulkan kebakaran. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Sementara itu sekelompok orang tidak dikenal menyerang permukiman warga di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Ya, dalam aksinya itu sebuah bangunan hangus dibakar kelompok penyerang. Kericuhan terjadi di Jalan KSU Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Sekelompok orang tak dikenal menyerang warga hingga membakar sebuah bangunan semi permanen. Peristiwa ini menggegerkan warga karena dalam aksinya, kelompok itu juga membawa senjata berupa bambu dan parang. Warga khawatir menjadi korban salah sasaran. Pasca kejadian, polisi langsung datang untuk mengamankan lokasi. Petugas damkar juga dikerahkan untuk memadamkan api. Belum diketahui motif maupun identitas kedua belah pihak yang bertikai. Namun polisi meminta kedua kelompok ini menyelesaikan permasalahan di kantor polisi dengan membuat laporan. Sementara warga berharap polisi menangkap pihak yang bertanggung jawab atas pengerusakan tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ayah pelaku cabul terhadap anak tiri diamuk warga yang geram usai mendapat cerita korban di kisaran Asahan, Sumatera Utara. Ya, pelaku ini merupakan aksi bejatnya karena ibu korban tengah bekerja di Malaysia dan mengancam korban akan dibunuh jika melapor. Geram dengan aksi bejat seorang ayah tiri yang tega mencabuli anak sambungnya tersebut, warga kisaran Asahan, Sumatera Utara menggerebek rumah pelaku dan mengamankannya. Warga yang emosi menghakimi pelaku yang tak kapok melampiaskan hasrat bejatnya ke anak tiri di saat sang istri tengah bekerja di Malaysia. Polisi yang mendapat laporan warga datang dan mengamankan pelaku dari amukan warga. Dari penyelidikan sementara, mirisnya tak hanya sekali dicabuli, korban nyaris menjadi korban nafsu bejat ayah tirinya berulang kali. Hal ini terungkap usai korban yang tak terima karena adiknya yang hendak dicabuli juga oleh ayah tiri. Meski kerap mendapatkan ancaman akan dibunuh, korban akhirnya memberanikan diri minta bantuan warga sekitar. Awalnya melakukan persetubuhan itu terhadap si korban, misalnya si pelaku ini mau melakukan perbuatan itu lagi seperti yang dilakukan kepada si korban itu tadi kepada adiknya. Namun tidak terima lagi adiknya, kakaknya ini, sehingga melaporkan ke tetangganya. Kini polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku terancam hukuman kurungan penjara paling lama 15 tahun. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, lokasi prostitusi berkedok karaoke digerebek polisi di Tangerang Selatan, Banten. Ya, sebanyak 14 pasangan mesum kemudian diamankan beserta puluhan botol minuman keras dan alat kontrasepsi. Polisi menggerebek lokasi prostitusi yang berkedok karaoke dangdut di Kampung Ranca Saga Septu, Tangerang Selatan, Banten. Hasilnya, petugas mendapati 14 pasangan mesum dari sejumlah kamar beserta puluhan botol minuman keras dan alat kontrasepsi. Seluruh pasangan mesum beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Tangerang Selatan untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Penggerebekan digelar untuk menjaga rasa aman, nyaman, serta kekusukan selama bulan Ramadan. Banyak minuman keras, banyak pasangan-pasangan yang untuk kegiatan prostitusi kita amankan, kita bawa, kita data. Semoga menjelang bulan suci Ramadan ini seminggu lagi situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan khususnya Polsek Cisauk dalam keadaan yang aman, kondusif. Nantinya polisi akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk membongkar bangunan karaoke tersebut karena tidak memiliki IMB. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Lupa menarik rem tangan, sebuah mobil terperosok ke sungai hingga ringsek di bagian atap di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mobil pun dievakuasi petugas damkar dan warga. Semoga segera diangkat ya, Masya Allah. Warga bersama tim damkar berusaha mengevakuasi mobil City Car yang terperosok ke Sungai Cimanceri, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Mobil baru bisa diangkat usai diderek dengan kendaraan taktis petugas.
Sebelumnya, mobil terparkir di atas tebingan saat hendak akan dicuci. Naas, tiba-tiba mobil mundur dan terperosok ke tebing hingga terjun ke sungai. Diduga pemilik lupa menarik rem tangan hingga mobil bergerak sendiri. Karena lagi nyuci mobil, dia naik posisi ban, ternyata remnya itu jalan sebelah kiri, rodanya muter sebelah. Nah, akhirnya gleser dan pemilik ini tidak sempat untuk menerkam mobil karena dia panik, takut mobil terlalu deras pas turunnya, dan akhirnya terjunlah. Beruntung akibat kejadian ini tidak menyebabkan korban, namun mobil ringsek di bagian kaca dan atap. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Untuk menjaga harga pangan tetap stabil selama bulan Ramadan, Kementerian Pertanian menggelar operasi pasar di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah akan menindak tegas pengusaha yang menaikkan harga atau menjual bahan pangan di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian meluncurkan operasi pasar di PT Pos Flora, Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin pagi. Operasi pasar secara besar-besaran ini digelar di 4.000 titik di seluruh wilayah di Indonesia dengan tujuan untuk menjaga harga bahan pangan stabil selama bulan Ramadan. Amran Sulaiman meminta para pengusaha untuk tidak menaikkan harga pangan selama bulan Ramadan karena stok bahan pokok saat ini melimpah, seperti stok beras saat ini mencapai 2 juta ton atau naik sebesar 52%. Tim Satgas Pangan akan menindak tegas setiap pengusaha yang menjual bahan pangan di atas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah dengan menyegel tempat usahanya. Murah jauh sih, lumayan. Kalau gula kan 15 di sini, kalau di luaran di warung 20. Kalau di Sumatera 17,5. Lumayan jauh kan? Ya sekilo. Terus kalau cabai, kalau di luar kan sekilo 100.000. Kalau di sini aku tadi beli setengah 28.000. 28.000. Ya. Tidak boleh ada pengusaha menjual harga pangan di atas HET, khususnya beras, daging, minyak goreng, gula, ayam, telur, bawang putih, bawang merah, cabai dan seterusnya. Tidak boleh di atas HET. Kementerian Pertanian menggandeng PT Pos Indonesia untuk melaksanakan operasi pasar menjelang bulan Ramadan. PT Pos Indonesia sendiri membuka layanan operasi pasar di 325 titik dengan 13 titik diantaranya berada di kota Jakarta. Operasi pasar digelar setiap hari mulai pukul 8 hingga pukul 11 pagi. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menghadiri acara Konvensi Nasional Media Massa 2025 bertajuk Disrupsi Berganda Terhadap Media Massa di Hall Gedung Dewan Pers Jakarta Pusat. Ya, Hante meminta pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia beserta Dewan Pers untuk membuat aturan guna memperkuat media nasional di tengah iklim pers yang mengalami degradasi. Pada Konvensi Nasional Media Massa, Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menjadi pembicara untuk memberikan materi terkait iklim media yang terjadi saat ini. HT menyebut rasio publik menerima informasi dari media sosial sangat besar yang mencapai 75 hingga 80% ketimbang menikmati konten media konvensional seperti televisi, radio maupun siber. Ia meminta pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia beserta Dewan Pers untuk membuat aturan guna memperkuat iklim media di tengah gempuran media sosial asing. Sebaiknya KPI, Dewan Pers duduk libatkan kawan-kawan yang punya hati untuk membangun media ini solid lagi, media nasional maksud saya. Ya, bagaimana kita membuat pokja, kelompok kerja, ya, merumuskan hal-hal yang perlu kita sampaikan untuk menjadi aturan. Ya, bukan untuk kepentingan orang per orang, pihak per pihak, tapi untuk kepentingan nasional. Segera duduk bareng membuat regulasi yang lebih kuat sebagai payung ya. Antara lain batasan-batasan mana yang kita maksudkan dengan platform mendukung pers kita begitu ya. Ini harus segera karena bagaimanapun
kondisi faktual teman-teman jurnalis sekarang mengalami kesulitan yang cukup serius begitu ya. Pembuatan regulasi untuk membatasi pemberitaan hanya dari pers yang kredibel penting untuk melawan arus informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari media sosial. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Senin siang. Badan ini akan mengelola 7 perusahaan besar BUMN yang dengan aset 900 miliar US dollar atau setara 15.978 triliun rupiah. Seremoni peluncuran Danantara Indonesia dilakukan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Badan Danantara dipersiapkan untuk konsolidasi pengelolaan 7 perusahaan BUMN yakni PT Pertamina, PT PLN, PT BRI, PT BNI, PT Bank Mandiri, PT Telkom, dan Main ID. Danantara akan mengelola dana atau aset sebesar 900 miliar atau setara dengan 15,978 triliun rupiah. Dan akan terlibat langsung dalam pembangunan atau proyek yang berdampak tinggi dan menciptakan nilai tambah. Tapi yang artinya adalah Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengikuti kelas orientasi kepala daerah retret yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Senin. Pramono bersama 36 kepala daerah dari kader PDI Perjuangan baru mengikuti retret pada Senin, meski retret telah dimulai sejak Jumat lalu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Setibanya di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Gubernur Jakarta Pramono Anung langsung mengikuti kelas orientasi kepala daerah. Pramono Anung dan 36 kepala daerah dari kader PDI Perjuangan lainnya baru mulai mengikuti retret hari Senin atau 4 hari setelah dibuka Jumat lalu. Mereka menunda mengikuti retret menyusul instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang meminta kadernya menunda perjalanan untuk mengikuti retret. Instruksi tersebut dikeluarkan Megawati sebagai respon atas penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP partai. Apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya, ya nanti dilihat aja. Kan ada yang datang kemarin Pak itu kan ada sanksi dari PDIP. Ya intinya ini menunjukkan sampai dengan sekarang kemudian saya yang mungkin ini masuk yang terakhir ya, karena yang lain sekda, maka ya udah kita semua mengikuti retreat secara baik-baik dan tentunya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kami ambil langkah ini. Ya silakan bergabung aja, silakan bergabung dan kemudian segera menyesuaikan diri, berkenalan sama teman-teman yang lain, ikuti narasumber, manfaatkan waktu untuk sekali lagi membangun jaringan dengan para menteri, para gubernur. Ya pemirsa dan juga Desvita, merasakan sensasi wisata padang pasir menjadi pilihan ketika Anda berkunjung ke Dubai Uni Emirat Arab. Iya betul sekali Anita. Selain sajian panorama yang mempesona, kita juga bisa memacu adrenalin menggunakan kendaraan 4WD mengeksplor padang pasir yang luas sejauh mata memandang. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya.
Jalan-jalan ke Dubai tak lengkap rasanya jika tak mencoba wisata gurun pasirnya. Lokasi desert safari yang tak jauh dari jantung kota Dubai, Uni Emirat Arab. Tepatnya 1 jam waktu tempuh, kalian bakal disuguhkan panorama padang pasir yang luas sejauh mata memandang. Cara yang paling seru mengeksplor gurun pasir nan indah ini dengan mengendarai kendaraan Ford WD yang pasti dilakukan oleh pengemudi profesional ya. Merasakan sensasi naik turun bukit pasir, menanjak hingga menuruni gurun, benar-benar memacu adrenalin banget dan pastinya seru abis. Sambil menunggu matahari tenggelam, kita juga bisa mencoba menunggangi unta yang menjadi salah satu kegiatan favorit wisatawan yang datang ke sini. Pengunjung akan diminta bergantian naik unta mengitari satu area yang memang sudah ditentukan. Momen langka di lokasi yang indah ini pastinya dimanfaatkan para pengunjung untuk bersuah foto ataupun mengambil video yang pastinya sangat menarik untuk dijadikan postingan di media sosial. Tadi nyobain kegiatan apa aja nih? Iya, kami tadi melakukan off-road. Ya, off-road dengan menggunakan jeep. Oke. Bagaimana tadi perasaannya Bapak Ibu? Keren banget. Gaspol, seru. Puas menikmati indahnya panorama gurun pasir, gak lengkap rasanya kalau nggak mencicipi aneka hidangan khas Uni Emirat Arab. Hidangan yang lezat bisa kita santap sambil menyaksikan tarian serta atraksi unik dan seru dari sejumlah wilayah yang ada di sekitar Dubai. Dari Dubai, Uni Emirat Arab, tim liputan Ayus melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang pria di Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, Sumatera Selatan, babak belur di amuk massa. Sebelumnya pelaku kepergok meruda paksa wanita penyandang disabilitas. RG, pria 20 tahun ini menjadi sasaran amuk massa yang geram dengan ulahnya yang meruda paksa seorang perempuan penyandang disabilitas di Desa Lawang Agung, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Beruntung polisi berhasil mengamankan pelaku ke dalam mobil. Sebelumnya peristiwa ruda paksa terjadi di belakang ruang laboratorium RSUD Rupit, Kabupaten Muratara. Korban yang sedang bermain ponsel tiba-tiba ditarik pelaku ke belakang ruang laboratorium. Lantaran korban menolak, pelaku memukul bahu korban hingga pingsan. Pelaku pun dengan leluasa meruda paksa korban. Namun aksi bejat pelaku kepergok hingga diteriaki petugas kebersihan rumah sakit. Pelaku yang sempat kabur berhasil ditangkap warga hingga akhirnya babak belur di amuk massa. Mengamankan pelaku yang diamuk oleh massa karena kasus persetubuhan terhadap seorang penyandang disabilitas di Desa Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara. Pelaku ini kepergok oleh salah seorang saksi. Kini pelaku sudah diamankan di Mapolres Muratara dan terancam pidana selama 12 tahun penjara. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman Anyus melaporkan. Pemirsa, baru 3 hari kerja, seorang pria nekat mencuri motor roda 3 muatan barang milik laundry di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku berhasil ditangkap usai menggadaikan motor curian sebesar 8 juta rupiah di daerah Karawang. IR, pelaku pencurian kendaraan roda 3 bermuatan barang, tak berkutik saat ditangkap tim Buser Unit Reskrim Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku berusia 37 tahun yang melarikan diri ini ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Karawang, Jawa Barat. Pelaku berhasil ditangkap usai polisi menyelidiki rekaman CCTV saat pelaku beraksi bawa kabur motor roda 3 muatan barang milik laundry di Jalan Alpukat, Tanjung Duren Utara. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang baru 3 hari kerja ini nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi keluarganya di kampung halaman. Dari tangan pelaku, petugas turut menyita barang bukti kendaraan roda 3 muatan barang yang sempat digadai seharga 8 juta rupiah. Dia tahu tempat penyimpanan kuncinya dan dia juga yang mengambil sendiri pada saat itu. Nah, kebetulan pada saat itu ketika pagi diketahui motor tersebut sudah hilang, dari pihak korban mengecek CCTV di tetangganya, kebetulan kelihatan memang yang langsung membawa yang bersangkutan. Karawang tersebut adalah tempat tinggal atau domisili dari bersangkutan. Kebetulan motor tersebut digadaikannya kepada tetangganya di sana. Dan pada saat kita amankan pun motor tersebut sedang digunakan sama tetangganya tersebut.
seharga kurang lebih 8 juta digadaikan pada saat itu. Barang bukti hasil kejahatan telah dikembalikan kepada korban. Sementara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di jeruji besi Polsek Grogol Petamburan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Beberapa hari terakhir warga Sumba Timur, terutama warganet, dihebohkan dengan video viral yang menampilkan perjuangan keras dan nekat dari sejumlah tenaga kesehatan atau nakes dan warga desa Mundulambi, Kecamatan Lewatidahu. Inilah video amatir saat sejumlah tenaga kesehatan dan warga berupaya menyeberangi sungai berarus deras di desa Mundulambi, Kecamatan Lewatidahu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Para nakes menyeberang sungai hanya bermodalkan styrofoam untuk selanjutnya melayani posyandu dan pemeriksaan kesehatan warga di seberang sungai. Terlihat nakes perempuan duduk di atas rakit yang terbuat dari styrofoam bekas yang kemudian ditarik oleh warga dan nakes pria. Aksi heroik para nakes ini pun viral. Jika rakit tidak memungkinkan untuk digunakan lagi, para nakes terpaksa menyeberangi sungai dengan berbasah-basahan dan memikul peralatan medis di atas kepala. Situasi ini sudah terjadi sejak tahun 2012 silam ketika di wilayah Kecamatan Lewatidahu dibangun puskesmas. Kami saat musim kemarau bisa diseberangi dengan motor untuk langgar ke sebelah. Tetapi pada musim hujan kami, kalau air tidak terlalu dalam, kami bisa langgar dengan jalan kaki, air sebatas dada atau sebatas leher. Sedangkan kalau airnya terlalu dalam, kami minta bantuan kepada masyarakat, salah satunya dengan bantuan rakit. Warga dan petugas kesehatan menaruh harapan agar situasi ini bisa berubah menjadi lebih baik. Dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Dian Umbu Analodu melaporkan. Pemirsa, Kepala Desa Kohot Arsin penuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri terkait pemalsuan dokumen SHGB SHM di wilayah Pagar Laut Tangerang. Agenda pemanggilan ini merupakan yang pertama dilakukan oleh penyidik usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Ditemani kuasa hukumnya, Kepala Desa Kohot Arsin mendatangi gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan Senin siang. Kedatangan Arsin untuk memenuhi panggilan pertama oleh penyidik usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka terkait pemalsuan dokumen SHGB SHM di wilayah Pagar Laut Tangerang. Namun Arsin yang mengenakan masker dan topi hitam ini enggan memberikan komentar. Sang Kepala Desa akan kooperatif dan mengikuti proses hukum. Bahwa hari ini kami hadir di sini menunjukkan kooperatif ya. Berarti kooperatif, kita ikuti aturan yang mekanisme yang ada. Barreskrim Polri telah menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut di Tangerang. Selain Arsin, polisi juga menetapkan 3 tersangka lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, serta 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE. Namun dalam panggilan polisi, baru Kepala Desa Kohot yang terlihat mendatangi gedung Barreskrim. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Ya, peristiwa tadi sekaligus menutup lintas Agis pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Ya, dan pemirsa, sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas Agis Pagi bersama Aulina Iyasya. Saya Anita Dewi. Dan saya Deswita Bionda undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.